ketika kita merumuskan pasal 2 yang berkaitan dengan asas legalitas material itu ya, di living law itu, maka ada pekerjaan yang cukup berat setelah ini, yaitu melakukan suatu inventarisasi terkait dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana tolok ukur daripada hukum itu hidup dalam masyarakat, tentunya adalah terkait dengan pengakuan yang hidup dalam masyarakat. Yang itulah yang kemudian nanti itu akan ditampung di dalam perda. Maka kemudian apakah ini sebagai hukum pidana adat atau tidak, terinventarisir di situ. Idenya dulu adalah akan dilakukan penelitian secara nasional dan itu akan ada kompilasi hukum pidana adat, begitu. Jadi kalau seperti itu tentunya karena hukum pidana adat itu sebagaimana di pasal 2 hanya berlaku terbatas di dalam daerah tertentu. Nah, maka kemudian kalau kita lihat dalam penjelasannya hukum pidana adat atau tindak pidana adat yang hidup itu diinventarisir, dimasukkan ke dalam perda. Maka ini pekerjaannya memang sangat berat sekali, ya. Apakah di Jawa itu ada, apakah ini kemudian dilakukan suatu inventarisasi penelitian. Waktu dalam 3 tahun itu, untuk kemudian itu ditampung di dalam perda. Ketika itu ditampung dalam perda, maka hakim, jaksa akan melihat di situ. Mana-mana yang itu diakui oleh masyarakat itu sebagai hukum yang hidup. Jadi pekerjaannya memang cukup berat. 3 tahun itu tidak hanya bicara terkait dengan menginventarisir itu, tapi juga membuat PP dan bahkan ada yang mandatnya dibuat dalam undang-undang. Seperti yang berhubungan dengan menyangkut masalah penyelesaian di luar pengadilan itu menjadi alasan penghapus penuntutan, itu harus diatur dalam undang-undang. Jadi tidak seperti saat ini itu. Kejaksaan buat sendiri, kepolisian buat sendiri, dan sebagainya. Akhirnya balapan antara polisi dan jaksa untuk melakukan RJ itu, gitu. Tapi itu nanti akan dituangkan di dalam undang-undang tersendiri.